Oke, kalau kalian tanya ke gue, Bang, pilih iPhone XS atau beli iPhone 11? Kira-kira pilih mana nih ya? Ini tahun yang cukup membingungkan, apalagi mau hadir iPhone 14 saat video ini dibuat ya kan. Kira-kira pilih mana antara iPhone 11 atau seri iPhone XS atau XS Max? Pilih mana di antara kedua handphone ini? Ya, ini jawabannya cukup sulit kan, harga mirip. Kalau gue jelas, gue pilih iPhone 13 Pro. Jelas, gue pilih iPhone 13 Pro ya kan. Ya, jangan kayak orang susah lah ya. Cuman 20 juta pun nih HP kalau yang resmi. Jangan kayak orang susah. Gue kalau lo tanya pada ke gue pilih iPhone 13 Pro. Oke, banyak orang yang komen nyeleneh ke gue ketika gue bilang iPhone 11 itu jauh lebih worth it ketimbang iPhone XS atau XS Max. Ya pokoknya ketimbang iPhone seri XS lah. Dan pada nggak setuju kalau dibilang iPhone 11 tuh jauh lebih worth it. Nah, di video kali ini gue bakal coba ya, tapi senetral mungkin lah gue buat ya. Karena gue nggak pakai kedua handphone ini sekarang. Nah, kalau ditanya iPhone 11 ini ke gue secara personal, gue bakal bilang ini adalah salah satu handphone yang the best banget buat dipakai dalam jangka panjang sekali. Even sekalipun lu jual motor bekas buat beli handphone ini masih worth it kalau ya bukan buat gengsi, kalau untuk kerjaan, untuk menunjang kerjaan lo. Kalau buat gengsi menurut gue apapun itu, mau murah mau mahal, apapun itu yang lo beli, kalau buat gengsi dan gengsi lo itu nggak ada hubungannya dengan kerjaan lo, dengan karir lo, ya bullshit, nggak guna, menurut gue nggak worth it. Tapi kalau secara personal ke gue, iPhone ini kalau secara kegunaan ini salah satu iPhone paling worth it. Sedangkan iPhone XS, seri XS maupun XS Max, ya pokoknya XS lah, ini menurut gue kalau di comparing dengan iPhone 11, lineup 11 kayak udah beda kasta sih menurut gue ya, kayak karena beda tahun pembuatan juga. Tapi entah kenapa penonton gue, para penonton gue lebih lebih mendukung iPhone XS ketimbang iPhone 11. Sekarang gue bakal mencoba netral. Oke, ketika gue yaudah gue suka aja deh. Yaudah gue pilih iPhone XS dulu deh ya daripada iPhone 11. Gue mau mempersonalisasikan bahwa gue suka iPhone XS sesuai apa yang penonton gue mau. Gue coba jadi seperti itu dulu deh. Dan apa yang bisa gue lakuin dengan iPhone XS ini? Dan banyak banget. Ini untuk dipakai jangka panjang masih bisa banget, untuk dipakai harian overkill banget, dipakai ngegame masih nyanggupin, ya kan, dipakai kerja berat ya masih bisa banget. Semua apps terbaru masih bisa di-download, masih bisa update iOS terbaru untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dan kalau ditanya keduanya worth it atau tidak, sangat worth it kedua handphone ini. Tapi sekali lagi gue mencoba untuk suka iPhone XS dulu deh. Ya seperti apa yang penonton gue mau. Tapi by the way, buat lo yang pengen kedua handphone ini, gue jual linknya, gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Mau XS, mau iPhone 11, gue ada di online shop gue. Dan sekarang kita balik lagi ke pembicaraan. Jadi sekiranya dengan iPhone XS ini gue bisa apa sih ketimbang iPhone 11 yang lo lihat ini? Sebenarnya banyak sih perbedaan, tapi gue bakal menjadi orang yang suka dulu deh. Nah, sekarang karena gue pro iPhone XS sesuai dengan penonton-penonton gue mau ya kan. Ya udah, iPhone XS ini layarnya lebih enak loh daripada iPhone 11. Apa sih iPhone 11 masih IPS ya kan. Ceritanya gue lagi jadi fanboy iPhone XS dulu nih, sesuai apa yang penonton gue suka ya kan. Nah, iya jelas, memang benar gitu. Layar LED-LEDan yang ada di XS ini jauh-jauh lebih baik, jauh lebih pekat ketimbang layar iPhone 11. Nih lo bisa lihat sendiri, layar XS ini gimana ibaratnya ya. Sebagai user iPhone 13 Pro pun gue ngelihatnya HP ini tuh bening banget, layarnya nyaman banget di mata. Mau gue abis bangun tidur, tiba-tiba gue pakai handphone ini, gue nggak terlalu sakit, kayak adem aja gitu-gitu. IPS juga adem, cuman kayak beda level aja gitu, kayak bukan HP murah. Sedangkan iPhone 11 ya, ini kayak gue pakai handphone di zaman batu menurut gue, karena kontras warnanya tuh gak terlalu nonjol banget kalau tiba-tiba dari pakai XS ke iPhone 11 biasa seperti yang lo lihat ini. Nah, itulah gambaran yang bisa gue ungkapin ketika gue suka sama iPhone XS. Tapi nggak bisa lebih dari itu, men. Karena gue megang kedua handphone ini, gue mencoba meresapi, mencoba mendalami. Ya cuman itu aja yang bisa gue kasih lihat ke lu, bahwa XS menang dari iPhone 11. Tapi balik lagi, sekarang gue menjadi kubu yang netral nih.
iPhone 11 itu meskipun layarnya IPS, kalau lu lihat secara detail dari dekat seperti ini, itu kontras warnanya nyaman gitu, kayak ya udah gitu. Lu dapat harga yang cukup murah, lu dapat HP dengan fitur lengkap. Sedangkan iPhone XS yang lagi kita pegang ini, nah ini sekarang udah mulai nih, kita agak sedikit bully-bulian XS nih, karena memang ini faktanya. Nah untuk chipsetnya sendiri ini ada di bawah si iPhone 11 ya. Jadi kalau buat performa jauh jauh beda men. Nih ini semua apps yang ada di XS ini cuman simulasi aja, gue coba jalan-jalankan semua. Dan ini aja dengan sepintas ini aja jari gue, mata gue ngelihat, feeling gue ngerasa bahwa ya udah ini ngebut gitu, ngebut ya iPhone XS ini ngebut parah menurut gue, overkill, apalagi cuman apps-apps dibuka-buka gini doang. Tapi semua berbeda ketika gue pakai iPhone 11. Ya memang layarnya ya nggak se-endes 10s, nggak seenak 10s, tapi ketika dibuka aplikasi ini jauh banget lebih cepat. Ini feeling yang gue rasain ya, gue buka apps-apps ringan gini aja, iPhone 11 itu jauh meladeni jari gue lebih sigap dan lebih cepat. Ini bukan feeling-feelingan, ini gue kasih lihat datanya. Untuk speed testnya iPhone 11 tuh lebih unggul. Nih yang gue lingkarin, speednya tuh di 419.000, sedangkan XS speednya cuma 340.000. Beda jauh banget selisihnya. Kecepatan XS cuma 340 ribuan, sedangkan iPhone 11 400 ribuan lebih menurut gue. Ini kalau buat dipakai daily jangka panjang bakal berasa banget. iPhone 11 jauh lebih worth it daripada iPhone XS ya. Dan gila sih menurut gue, parah sih. Dah mati lampu kontol. Oke, di mode pembantaian berikutnya iPhone 11 ini punya lensa lebar, sedangkan iPhone XS cuma lensa zoom-zooman. Nih gue kasih tahu nih di video ini. Nah, untuk lensa lebar lu bisa lihat sendiri. Jadi kayak lu kerjaan lu ada di video-videoan, lu butuh sebuah video untuk menunjang karir lu, kerjaan lu nih butuh banget lo lensa lebar. Kayak lu nggak perlu objek yang bisa ke capture semua, lu harus mundur-mundur segala, ruangan harus lebar, enggak, karena lensa lebar berguna banget. Sedangkan di XS atau XS Max, pokoknya seri XS itu cuman ada lensa zoom-zooman, ya ada optical zoom. Ini kalau di penggunaan harian ini nggak terlalu kepake banget, dan efeknya kayak menurut gue sekarang lebih ke useless. Ya lah, pasti pada bilang, kenapa lu bilang useless bang, coba buktiin ke gue dong kalau fungsinya tuh useless. Oke, gue kasih lihat nih, ini di iPhone 11 yang ada lensa lebar yang nggak ada optical zoom ini, kita coba zoom 2 kali ya, sama kayak iPhone XS, dan gue coba jepret, gue coba foto nih, ini zoom ya, ini zoom 2 kali tuh, hasilnya tajam. Sama-sama aja, fine-fine aja, beda-beda tipis sama XS ataupun XS Max. Jadi iPhone 11 ini bisa ngezoom 2 kali sama kayak iPhone XS, tapi iPhone XS nggak bisa lensa lebar layaknya iPhone 11. Jadi secara kasarnya, secara penggunaannya jauh lebih berguna dibandingkan iPhone XS. Ya, jadi ya balik lagi sih ke lu. Dan kalau lu tanya ke gue, udah finally jawabannya, lu pilih iPhone mana bang? Ya gue tetap pada pendirian gue ya. Gue pilih iPhone 11 karena lebih worth it, chipsetnya jauh lebih ngebut ya. Terus kameranya jauh lebih berguna, ada lensa lebarnya, gue bisa ngerekam ataupun nge-capture layaknya kayak gue pakai ya action cam, dan itu berguna banget dalam kehidupan sehari gue. Sedangkan iPhone XS ini ya menang di feeling-feelingan pakai, feeling-feelingan flagship ya. Handphone ini rasanya rasa flagship banget sih menurut gue. Ketika dipegang lebih kayak berasa lebih padat, kayak berasa lebih kokoh aja gitu. Apalagi ketika layarnya dipakai berasa lebih nyaman. Tapi semua itu buyar sih menurut gue, karena nggak terlalu berarti dengan fitur yang gue dapat. Karena gue lebih suka banyak fitur kepake buat gue ketimbang feeling-feelingan flagship dibandingkan ya fiturnya miskin gitu. Dan balik lagi ke selera lu sih. Tapi kalau ditanya ke gue lebih pilih iPhone 11 sih ketimbang iPhone XS. Swear worth it banget sih iPhone 11.